Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Andini. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pada mata kuliah Communication and Editing Video Animasi yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Baik, di sini ada pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi ini. Di antaranya adalah yang pertama prinsip dasar animasi twin dalam program Flash, yang kedua animasi twin dengan ease dan rotasi, yang ketiga animasi motion guide, yang keempat animasi menggunakan metode grafik, yang kelima manfaat layar dalam animasi. Di sini ada prinsip dasar animasi twin dalam program Flash. Twinning adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir sehingga dapat terbentuk frame-frame baru. Fungsi utama twinning adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Fungsi utama twinning adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Animasi motion twin digunakan apabila kita ingin membuat gerakan animasi yang teratur. Baik, yang kedua ada prinsip animasi twin dalam Flash. Yang pertama, objek harus dikonvert menjadi simbol. Jika tidak, Flash secara otomatis akan mengkonvert objek dengan nama otomatis, yang akan mempersulit kita ketika sudah memiliki banyak objek untuk dianimasikan. Yang kedua, satu keyframe khusus untuk satu simbol dalam animasi twin. Satu keyframe hanya boleh ditempati satu buah simbol. Apabila terdapat dua objek atau lebih, maka garis putus-putus pada timeline akan muncul dan animasi twin tidak akan terbentuk sempurna. Gunakan beberapa layer untuk menganimasikan beberapa objek sekaligus. Yang ketiga, minimal harus memiliki dua keyframe. Animasi motion twin selalu membutuhkan keyframe awal dan keyframe akhir. Selanjutnya ada animasi twin dengan ease dan rotasi. Yang pertama, animasi twin dengan ease. Ease bisa disebut sebagai perlambatan atau percepatan sebuah animasi. Untuk mendapatkan kesan realis dalam sebuah animasi, kita perlu mengacu pada kondisi real di dunia nyata. Sebagai contoh, ketika kita membuat animasi bola memantul dari atas ke bawah, akan ada efek percepatan dan perlambatan akibat adanya gravitasi. Ketika bola balik ke atas, maka bola akan melambat karena tertarik gravitasi, dan ketika bola-bola bergerak ke bawah, maka bola akan tertarik gravitasi atau mengalami percepatan. Yang kedua ada animasi twin dengan rotasi. Dalam animasi, rotasi merupakan salah satu gerak yang sering dipakai. Sebagai contoh, gerakan roda, perubahan sudut gerak, dan sebagainya. Flash memiliki opsi rotasi pada animasi motion twin yang bisa mempermudah kita untuk memperoleh animasi yang kita butuhkan. Rotasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada CW atau clockwise, yaitu rotasi searah jarum jam. Yang kedua ada CCW atau counter clockwise, yaitu rotasi berlawanan jarum jam. Yang ketiga auto rotation, yaitu rotasi otomatis tergantung perubahan rotasi yang dilakukan dengan transform tool. Lalu ada animasi motion guide. Ketika membuat animasi, terkadang kita membutuhkan sebuah gerakan yang tidak beraturan. Tidak seperti motion twin yang berbasis pada perubahan tempat atau bentuk dalam garis lurus. Sebagai contoh, ketika kita akan membuat sebuah animasi kupu-kupu yang sedang terbang, maka secara real kupu-kupu tersebut akan terbang secara bebas atau tidak lurus. Sehingga untuk animasi yang seperti itu dibutuhkan sebuah garis bantu atau disebut sebagai motion guide. Animasi menggunakan metode grafik. Pengembangan motion grafik mampu menjadi alat pendukung berupa visual dengan menggambarkan isi dari materi dinamika litosfer. Siswa merasa lebih kesulitan dalam menggambarkan bentuk visual dari sebuah pembelajaran dinamika litosfer, sehingga membutuhkan sebuah tiruan.
Tiruan jika dilakukan pada sebuah peralatan yang pada faktanya membutuhkan banyak biaya dan berbahaya, maka penggunaan animasi berupa motion graphics mampu menjadi solusi yang bertujuan untuk dapat menangani keterbatasan antara ruang dan waktu dan menciptakan gairah belajar. Lee and Owens adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, karena metode tersebut memiliki langkah-langkah pengembangan sistematis dan mengutamakan dari hasil pengalaman penggunanya. Hasil review dari ahli materi dan ahli media menunjukkan nilai positif. Ahli media dan materi berpendapat secara menyeluruh materi sudah layak dan media sangat menarik. Animasi motion graphic mempunyai keunggulan yaitu mampu menciptakan minat dan motivasi pembelajar, memperjelas hal abstrak dan menyampaikan gambaran lebih nyata. Dan yang terakhir ada manfaat layer dalam animasi. Prinsip layer merupakan kumpulan atau lapisan yang berfungsi sebagai penempatan suatu objek, atau bisa juga disebut sebagai kanvas untuk sebuah objek layer, sangat membantu untuk pengeditan objek tertentu. Dengan adanya layer, kita akan lebih mudah mengedit suatu objek tanpa mengganggu objek lainnya. Hal ini jika kita membuat objek lebih dari satu, Anda dapat mengatur komposisi layers dengan cara mengubah atribut dan urutan layers. Sebagai tambahan, corak khusus seperti adjustment layers, fill layers, dan layer style dapat diterapkan untuk memberikan efek khusus pada layers. Prinsip kerja layer berguna sebagai tempat untuk meletakkan sebuah objek. Di dalam layer, kita tidak hanya meletakkan satu objek, namun kita dapat meletakkan banyak objek secara bersamaan. Apabila kita membuat dua objek dan masing-masing dua layer dan dua objek tersebut bersentuhan, maka akan tampak gambar tersebut saling bertumpukan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.